Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, Mimin sangat berterima kasih karena kalian sudah meramaikan kolom komentar dengan kata-kata yang positif. Berkat kalian semua, Mimin akan selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 5. Cerita dimulai. Terlihat Reimer begitu takjub. Ia tidak menyangka kalau Raon masih berlari. Meskipun dari raut wajahnya sangat jelas terlihat kalau dia sangatlah kelelahan. Di dalam hatinya ia bergumam, ada apa dengan bocah ini? Kenapa ia masih bisa berlari? Aku tahu kalau dia telah kehabisan tenaga sejak dari tadi, tetapi ini terlalu berlebihan untuk disebut dengan kegigihan. Seharusnya dia tidak memiliki stamina lagi. Dia adalah anak yang sangat menarik. Tekad sebesar ini hanya mungkin dimiliki oleh seorang warrior yang terus berlatih dan seringkali menghadapi kematian. Bagaimana bisa ia memiliki sebuah tekad yang seperti itu? Di sisi yang lain, Buren pun tidak menyangka kalau Raon masih berlari di belakangnya. Dasar brengsek, bagaimana bisa ia masih berlari? Aku sangat yakin kalau mereka bilang jika Raon tidak berlatih sama sekali. Aku mendengar pembicaraan mereka bahwa kakek suci mengatakan kalau Raon akan mati. Lalu ia pun harus melupakan niatnya untuk menjadi seorang warrior. Dia bahkan jauh lebih buruk ketika terakhir kali aku melihatnya. Tetapi kenapa ini sangatlah berbeda? Dengan kesalnya, ia pun langsung menggunakan auranya untuk mempercepat laju larinya. Aku akan tunjukkan kepadamu bahwa ada sebuah jarak yang sangat jauh di antara kita yang bisa membuatmu menjadi menyerah. Benar saja, seketika itu juga kecepatannya semakin meningkat. Bahkan ia dengan mudahnya meninggalkan mereka berdua. Raon yang melihat itu, ia berpikir dia hanyalah seorang anak kecil yang hanya ingin terlihat seperti yang terhebat. Dia sangat berbeda dari Runan, bahkan ia jauh lebih dewasa daripada bocah itu. Seharusnya kita tidak bersaing siapa yang akan menjadi yang pertama, tetapi pertandingan ini adalah untuk melawan diri kita sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk terpengaruh dan membuat diriku menjadi kacau. Kemudian terlihat beberapa dari peserta lainnya mulai kelelahan. Mereka pun tidak mampu melanjutkan langkah kaki mereka untuk berlari lebih lama lagi. Mereka tidak percaya kalau Raon, orang yang mereka kenal dengan tubuh yang lemah dan berpenyakit, masih mampu berlari dan melewati mereka semua. Apakah dia tidak merasa kelelahan? Tetapi itu adalah hal yang mustahil bagi orang berpenyakit sepertinya. Mendengar ocehan mereka, di dalam hatinya Raon berkata, dasar brengsek, seenaknya saja mereka berkata seperti itu. Asal kalian tahu, aku hampir mati menahan dinginnya tubuhku ini. Rasanya seperti hati dan paru-paruku telah hancur. Tetapi entah mengapa aku masih bisa mengumpulkan staminaku dengan menggunakan cincin api. Untung saja cincin itu telah berkembang dengan sangat cepat. Seharusnya aku lebih berusaha sekuat tenaga agar lebih efektif. Namun tiba-tiba saja terdengar iblis itu berkata, kau sangatlah menyedihkan. Meskipun di dalam tubuhmu ada seorang yang terhebat, sang raja esensi, tetapi tetap saja kau masih tertinggal. Jadi untuk melewati bocah berambut biru itu, maka serahkan saja jiwa dan tubuhmu kepadaku. Lalu aku akan memenangkan pertandingan ini dengan membekukan mereka semua. Sambil menahan rasa dinginnya, Raon bergumam, ini sangatlah buruk sekali. Semua rasaku telah menghilang karena rasa dingin ini. Namun aku harus tetap bertahan dan berpura-pura kalau ini tidak terjadi apapun. Setelah mendengar Raon yang memintanya untuk berhenti mengganggunya, iblis itu hanya tertawa. Ia berkata, sudah pasti kau telah terpengaruh. Asal kau tahu, tidak ada satu orang pun yang mampu menahan gejolak dari sang raja esensi. Jadi mari kita lihat sejauh mana kau mampu bertahan.
Seketika itu juga, Raon pun langsung merasakan dingin yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Ia pun bergumam, ini tidak boleh terjadi, aku pun harus melawannya. Dan apabila aku menunjukkan sisi kelemahanku, maka sudah pasti ia langsung akan menghancurkanku. Terlihat iblis itu sangatlah marah. Ia berkata, dasar bajingan, kenapa kemurkaan Raja Esensi tidak bekerja kepada dirimu? Padahal sudah aku katakan tidak ada satu orang pun yang mampu untuk melawannya. Kemudian Raon berkata, ini sangatlah menyakitkan, rasanya sebentar lagi aku akan mati. Bahkan aku tidak mampu untuk mengontrol tubuhku lagi. Pandanganku mulai memudar dan aku tidak bisa bernafas lagi. Apakah ini batas maksimalku? Lalu aku akan gagal dalam ujian ini. Akan tetapi, ia langsung mendapatkan angin segar setelah Reimer meminta mereka untuk berhenti dan beristirahat. Lalu dengan tatapan mata yang sinis, Buren berkata, aku tidak menyangka kalau orang lemah sepertimu masih mampu berlari sampai batas penghabisan. Akan tetapi, Raon tidak menghiraukannya. Ia bergumam, hampir saja aku mati. Ternyata di kehidupanku yang ini tidak berjalan dengan mulus. Di sisi yang lain, terlihat Runan yang memperhatikan Raon dari arah belakangnya. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Lalu ia berkata kepada iblis itu, sudah aku bilang apapun yang kau rencanakan dan lakukan tidak akan pernah berguna kepada diriku. Di dalam hatinya ia berkata, hal ini sangat jelas telah membantu perkembangan cincin apiku. Terlebih lagi aku merasakan kalau tubuhku jauh lebih berkembang berkat Windows status itu. Apabila aku tetap berlatih seperti ini, maka pastinya aku akan. Namun tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika sebuah notifikasi telah muncul di hadapan mereka berdua. Di sana tertulis dengan sangat jelas kalau Raon telah mendapatkan sebuah pencapaian dari gerakan ekstrim yang melebihi batas stamina-nya. Iblis itu terlihat sangatlah kesal. Ia mengatakan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa dia mendapatkan ekstra status setelah melawan serangan dari sang Raja Esensi? Dan ini tidak masuk di akal. Beberapa saat kemudian, terlihat semua murid begitu tegang karena sebagian dari mereka tidak mampu melewati ujian pertama yang diberikan oleh Reimer. Dengan santainya Reimer mengatakan, aku sudah mengatakan sebelum kalian mulai berlari bahwa aku akan mengurangi 1/4 dari kalian. Namun tiba-tiba saja semua murid begitu terkejut ketika Reimer yang tertawa. Ia melanjutkan kata-katanya, asal kalian tahu aku hanya bercanda tentang hal itu. Mana mungkin aku mengeliminasi kalian dari hari pertama. Terlebih lagi aku sekalipun tidak pernah mengatakan kalau kalian akan dieliminasi di dalam tes ini. Namun dengan tatapan mata yang tajam ia kembali berkata, tetapi asal kalian tahu apabila kalian terus berlatih seperti ini, maka aku pastikan sebagian dari kalian akan dieliminasi. Sudah jelas aku menyuruh kalian untuk berlari sekuat tenaga. Namun tidak ada satu orang pun dari 160 orang yang berlari sampai akhir dengan sekuat tenaga, terkecuali hanya satu orang saja. Bahkan di antara kalian ada yang melakukan hal yang licik dengan menggunakan auranya untuk mempercepat langkah kakinya. Kemudian sambil berlutut tepat di hadapan Raon, ia melanjutkan kata-katanya, sebenarnya aku tidak peduli apa yang akan kalian lakukan karena kalianlah yang mengambil ujian ini. Namun percayalah, kalian pasti tidak akan gagal apabila mengikuti instruksiku. Tetapi itu tidak akan mudah karena mulai saat ini kalian akan menjadi peserta pelatihan sementara. Kemudian apabila kalian lulus setelah 6 bulan ke depan, maka kalian akan menjadi peserta pelatihan yang sesungguhnya. Dan ingatlah satu hal lagi, nantinya aku berencana untuk memilih peserta yang terbaik di antara kalian semua. Cerita berpindah, terlihat Reimer yang sedang berjalan memasuki hutan. Namun ia tidak menyangka kalau di pertengahan jalannya ia telah ditunggu oleh sang kepala keluarga. Ketika mendengar sang kepala keluarga yang bertanya bagaimana hasilnya tentang ujian peserta pelatihan yang baru saja dimulai, Reimer pun mengatakan, tidak seharusnya Anda menanyakan hal itu kepadaku karena sudah pasti Anda melihatnya.
Anda pastinya tahu sebagus apa aku menilai kemampuan dan talenta orang lain. Aku sudah menduganya kalau Buren dan juga Runan memiliki talenta yang terbaik di antara mereka semua. Meskipun begitu, anak-anak lainnya juga memiliki potensi untuk menjadi pilar dari keluarga Zygarde di masa depan nanti. Namun, aku tidak bisa melihat apapun dari Raon. Bahkan, aku tidak mengerti mengapa dia terus berlari sampai akhir, padahal dia sama sekali tidak memiliki stamina lagi. Wahai tuanku, ini adalah yang pertama kalinya aku tidak bisa melihat apapun karena Anda. Apakah Anda tahu kalau di setiap hariku terasa sangat membosankan setelah inti energiku telah hancur? Tetapi entah kenapa aku merasakan kalau ini akan sangat menarik. Sambil berjalan meninggalkannya, Green berkata, "Bukankah sudah jelas kalau kau sendiri yang meminta untuk menjadi instruktur di pelatihan ini? Jadi fokuslah pada pekerjaanmu." Reimer hanya tertawa. Ia berkata, "Tentu saja aku akan fokus. Lagi pula aku merasa akan mempercayakan masa depanku kepada salah satu dari mereka." Namun Green berkata, dia mampu melakukan itu hanyalah sebuah kebetulan. Seperti yang kita tahu, akan sangat sulit baginya untuk menjadi seorang warrior. Akan tetapi setelah kepergiannya, Reimer hanya tersenyum melihat tingkah laku sang kepala keluarga. Sepertinya Anda sudah menyadari kalau bukan itulah yang menjadi masalahnya. Di sisi yang lain, terlihat Raon yang baru saja menyelesaikan latihan rutin. Ia pun bergegas pergi untuk menuju ke lapangan latihan utama. Namun dari arah belakangnya terlihat 3 orang bocah yang menatapnya dengan tatapan mata yang dipenuhi dengan kebencian. Mereka berkata dengan penuh emosi, "Ini tidak masuk akal. Mana mungkin dia bertahan dengan kondisi tubuh yang seperti itu? Sudah pasti dia telah menggunakan sebuah trik tertentu." Dan salah satu dari mereka berasal dari garis keturunan keluarga cabang. Dia adalah Kren Zygarde. Lalu ia berkata, sudah pasti dia telah menggunakan sebuah elixir untuk memperkuat tubuhnya. Aku pernah mendengar sebuah rumor bahwa sang kakek suci telah memberikannya elixir itu. Mendengar rumor yang dikatakan oleh Kren, mereka berkata, "Dasar bajingan, dia berlari seolah-olah dia memiliki sebuah bakat, padahal yang dia lakukan hanyalah menggunakan kekuatan elixir itu." Sambil tertawa penuh kelicikan, Kren kembali berkata, "Aku sudah memikirkannya sejak dari tadi. Bagaimana kalau kita memberikan sebuah pelajaran yang berharga kepada bocah sialan itu?" Beberapa saat kemudian, terlihat Raon yang terlempar ke belakang akibat didorong oleh ketiga bocah itu. Raon pun mencoba bertanya mengapa mereka melakukan itu kepadanya, sedangkan dia sama sekali tidak merasa kalau dia telah melakukan kesalahan kepada mereka. Kemudian kedua bocah lainnya mengatakan, "Kau telah dibuang oleh garis utama, tetapi kau berani sekali menyombongkan diri dengan menyalahgunakan kekuatan elixir yang kau dapatkan. Dasar bajingan, kau menggunakan sebuah trik pengecut kepada kami dari garis keturunan keluarga cabang yang tidak memiliki kemampuan apapun." Di dalam hatinya Raon bergumam, "Sesuai dugaanku, yang namanya anak kecil tetaplah anak kecil. Mereka bahkan menggunakan alasan itu untuk membuliku." Sambil tertawa mencoba membuat Raon menjadi takut, mereka berkata, "Kau tidak usah terlalu takut karena kami membawamu ke sini hanya untuk bersenang-senang saja." Situasi yang seperti ini memang sering terjadi di mana-mana. Bukankah kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Master kalau kita harus terlihat akrab dengan berbicara satu sama lain? Di sampingnya terdengar iblis itu yang mengatakan, "Dasar bocah sialan, apakah kau hanya menahan diri setelah diperlakukan oleh mereka seperti ini? Seharusnya kau melawannya walaupun ini hanyalah hal yang kecil." Dengan penuh percaya diri, Kren pun langsung melancarkan tinjuannya untuk menghajar Raon dan memberikannya sebuah pelajaran. Namun tanpa ia duga sedikit pun, terlihat Raon yang meninju wajahnya dengan sangat kuat sehingga mulutnya pun langsung memuntahkan darah. Bahkan mereka semua tidak menyangka kalau orang yang mereka bully kini telah melakukan perlawanan untuk mempertahankan dirinya. Terlihat kedua bocah itu menjadi panik setelah melihat Kren yang tersungkur tidak berdaya akibat pukulan telak yang mengenai wajahnya.
Kemudian dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Raon berkata, "Seperti yang kalian katakan kalau kita harus saling berbicara, tetapi ini sedikit berbeda karena kita harus berbicara dengan sebuah tinjuan." Tidak terima kalau temannya telah dipermalukan, salah satu dari mereka langsung menyerang Raon. Akan tetapi dengan mudahnya Raon menghindari serangan itu. Bahkan ia pun langsung melakukan serangan balik dengan menendang perut bocah itu, sehingga ia pun merasakan sakit yang luar biasa. Tidak hanya sampai di situ saja, Raon pun langsung menghajar wajah bocah lainnya dengan begitu kuat sampai-sampai ia pun tidak mampu untuk berdiri lagi. Di sisi yang lain, iblis itu sangatlah takjub ketika melihat Raon yang menghajar mereka tanpa sedikit pun belas kasihan kepada mereka. Yang ia lihat kalau pembantaian itu adalah sesuatu yang sangat mengagumkan. Meskipun ia telah meminta maaf dan mengaku salah, akan tetapi Raon tidak menghiraukannya dan langsung menginjak jari-jari tangannya. Lalu ia berkata, "Sebelum aku menyelesaikan kalian semua, ada sesuatu yang harus aku tanyakan kepadamu. Sekarang jawab aku dengan jujur jika kau tidak ingin tanganmu menjadi hancur. Siapa yang memancingmu untuk melakukan ini? Apakah dia adalah Buren?" Sambil menahan rasa sakitnya, ia pun berkata, dia tidak ada kaitannya dengan hal ini karena kami melakukannya tanpa adanya satu orang pun yang tahu. Mendengar itu, Raon bergumam, "Aku tidak menyangka, aku kira dia sangat membenciku. Namun ternyata dia tidak seburuk itu." Terlihat ia begitu gugup ketika Raon yang mengatakan, "Apakah kau akan mengadu kepada master atau berbicara tentang hal ini kepada mereka di dalam kelas?" Sambil menarik rambutnya, Raon kembali berkata, "Dan apabila kau tidak ingin lagi berbicara kepadaku, maka lakukanlah yang terbaik untuk menghindari bertemu denganku. Jika kau paham apa yang aku katakan, maka enyahlah dari hadapanku sekarang juga." Crane pun berjanji kepada Raon dengan mengatakan kalau mereka tidak akan melakukan hal itu. Bahkan meskipun itu adalah bayangannya, mereka akan tetap menghindarinya. Namun di tempat itu bukan hanya ada mereka saja, karena tanpa mereka sadari ternyata Reimer telah mengawasi mereka dari kejauhan. Sambil tersenyum ia bergumam, "Ini adalah pemandangan yang bagus. Rasanya seperti melihat sang kepala keluarga ketika ia masih muda. Darah keturunan memang tidak bisa berbohong. Yang aku lihat, bocah itu memiliki sebuah bakat di bidang seni bela diri. Sebuah bakat yang tidak diketahui. Dia tersembunyi di antara bakat-bakat yang hebat. Aku sangat menantikan bagaimana bocah itu di masa depan nanti." Cerita berpindah, terlihat sebuah notifikasi telah muncul dengan sangat jelas di hadapannya. Di sana tertulis kalau Raon telah mendapatkan sebuah peningkatan pada kecepatannya setelah berhasil membuat kemurkaan menjadi puas. Akan tetapi iblis itu sangatlah marah karena dengan hanya membuatnya menjadi puas, Raon telah mendapatkan statistik tambahan. Bahkan ia juga mengatakan, "Meski aku yang telah menciptakan sistem itu, akan tetapi aku sama sekali belum pernah mencobanya kepada orang lain. Ini semua terjadi karena kau telah mencuri sistem itu dariku." Terlihat iblis itu menjadi semakin marah karena sedikit pun Raon tidak menghiraukan apa yang ia ucapkan. Lalu ia kembali berkata, "Aku memiliki saran yang bagus untuk dirimu. Bagaimana kalau kau membuat sebuah taruhan kepada sang Raja Esensi? Jika kau menang, maka aku akan memberikanmu status poin. Dan apabila kau yang kalah, maka kau harus menerima amarahku." Dan di saat itu juga sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana tertulis kalau syarat dari taruhan itu adalah untuk menjadi peringkat pertama dalam peserta pelatihan utama. Jika ia berhasil, maka ia mendapatkan statistik dan juga sebuah trait yang acak. Lalu apabila ia kalah, maka ia akan mendapatkan 10 poin amarah dari sang Raja Esensi. Raon pun mencoba untuk memahami tentang taruhan itu. Meski akan menguntungkan, namun ia harus lebih berhati-hati karena yang ia pertaruhkan adalah jiwa dan kehidupannya.
Kemudian iblis itu menjelaskan tentang trait acak yang akan ia dapatkan. Itu adalah sebuah trait yang dimiliki oleh sang raja esensi, akan tetapi levelnya akan diturunkan untuk menyesuaikan kepada Raon apabila ia mendapatkannya. Lalu Raon kembali bertanya apa yang dimaksud dengan mendapatkan 10 poin emosi kemurkaan jika ia telah gagal. Sambil tertawa, iblis itu berkata, "Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, kau akan mendapatkan emosi kemurkaan dariku. Meskipun perasaan yang kau dapatkan sangatlah sedikit, akan tetapi jika kau terus-menerus menerima amarah ataupun kemurkaan itu, maka kau tidak akan bisa mengendalikan perasaanmu lagi. Tidak peduli seberapa besar kehendakmu untuk mengendalikan dirimu, namun semua itu akan berakhir sia-sia." Mendengar penjelasan iblis itu, ia bergumam, "Jadi itukah tujuan utamanya? Aku rasa dia tidaklah berbohong karena dia bersikap seperti seorang laki-laki yang memegang ucapannya. Bahkan dia telah menjawab semua pertanyaanku dengan sangat jujur. Jika dipikir-pikir, resiko kegagalannya sangatlah kecil dibandingkan dengan hadiah yang aku dapatkan. Ini seperti sebuah apel beracun yang mau tidak mau harus aku makan. Jika aku hanya orang biasa yang berpenyakit, maka menjadi murid terbaik pastinya akan sangat sulit. Namun aku orang yang bereinkarnasi, jadi aku sangat yakin kalau aku pasti bisa melakukannya." Kemudian Raon pun menerima tantangan itu yang diberikan oleh sang raja esensi karena ia berpikir kalau itu lumayan menguntungkan untuk dirinya. Lalu ia berkata di dalam hatinya, "Jika aku menggunakan pengalaman dari kehidupanku yang dulu, maka aku tidak akan pernah terkalahkan." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.